Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Asifa dengan NPM 2417051015 dari kelas ilmu komputer A. Di sini saya akan menjelaskan materi RGFSA dan pohon penurunan dan membuat soalnya. Dalam teori bahasa formal dan automata, kita pelajari bagaimana bahasa dapat didefinisikan secara matematis dan dikenali oleh mesin. Ada dua konsep. Yang pertama, RG atau regular grammar, cara mendefinisikan bahasa menggunakan aturan produksi. Kemudian FSA, finite state automata, mesin yang mengenali bahasa tersebut. Selain itu, dalam konteks grammar yang lebih kompleks seperti CFG, kita juga mengenal pohon penurunan atau pair tree untuk menggambarkan proses pembentukan string dari grammar. Pengertian regular grammar adalah jenis grammar paling sederhana dalam hierarki Chomsky yang digunakan untuk mendefinisikan regular language. Grammar didefinisikan sebagai sedangkan Vn, Vt, P, S. Jadi Vn itu himpunan variabel, terus Vt itu himpunan terminal, P itu himpunan aturan produksi, S itu simbol awal atau start simbol. Kemudian ada bentuk umum produksi, ada dua. Yang pertama itu rectilinear grammar, dia aturan produksinya kayak gini: A menghasilkan AB, A menghasilkan A menghasilkan epsilon. Kalau untuk left linear grammar itu yang di kiri duluan. Jadi A menghasilkan BA, A menghasilkan A menghasilkan epsilon. Nah, ini ada contoh grammarnya. Kemudian finite state automata adalah model matematis yang memiliki sejumlah keadaan atau state terbatas dan digunakan untuk mengenali regular language. Komponen FSA itu ada M sama dengan Q, sigma, delta, Q0, dan F. Q itu himpunan state, terus itu sigma itu himpunan simbol input, dan delta itu fungsi transisi, Q0 itu state awal, F itu himpunan state akhir. Terus jenis FSA itu ada dua, deterministik sama non-deterministik. Kalau deterministik itu dia setiap input dan state hanya memiliki satu arah transisi. Tapi kalau non-deterministik itu dia satu input dari sebuah state bisa memiliki beberapa kemungkinan transisi. Di sini ada contohnya. Misalkan bahasa L, string biner berakhir dengan 01, Q-nya itu Q0, Q1, Q2, terus sigma itu 0,1, Q0-nya start state, terus itu F-nya Q2. Ini transisinya Q0, dia sigma 0, next state-nya Q1, terus Q0, dan inputnya 1, terus begitu pun seterusnya sampai Q2 input 1. Itu hubungan antara RG dan FSA. Terus tuh kalau regular grammar itu dia memproduksi string, tapi kalau FSA itu dia mengenali string. RG itu dia aturan produksi, finite state automata itu dia fungsi transisi. Kalau regular grammar itu dia simbol awalnya S, kalau FSA itu state awal, terus kalau RG itu dia non terminal, FSA state, RG terminal, FSA input simbol, RG epsilon produksi menuju akhir, FSA itu state akhir. Setiap regular grammar dapat diubah menjadi FSA dan sebaliknya. Ini ada contoh konversinya. Ini ada grammar di sini, terus itu maka FSA-nya start SAB, ini kan startnya. Nah, dia startnya yang S, A, itu dia menghasilkan A, terus S, B, itu menghasilkan B, dan seterusnya. Kalau untuk yang kayak A menghasilkan B itu udah final, kalau cuma satu gini. Terus itu kita masuk ke part 3. Pohon penurunan adalah representasi grafis dari proses pembentukan string berdasarkan aturan grammar. Biasanya digunakan untuk CFG atau context free grammar, tetapi konsep dasar juga membantu memahami bagaimana grammar bekerja. Ini ada struktur parse tree-nya. Yang pertama itu ada akar atau root, dia simbol awal. Simbol dalam internal node itu dia non terminal. Daun atau leaf itu terminal atau epsilon. Terus ada cabang atau reproduksi yang digunakan. Ini ada contohnya. Nih, ya, dia turunannya aja. Jenis turunan ada dua. Yang pertama ada leftmost derivation, dari kiri dikembangin. Terus ada rightmost derivation itu dari kanan. Nah, kedua cara itu menghasilkan string yang sama, tapi mungkin masalah pohon yang berbeda jika grammar tidak bebas ambigu. Kesimpulannya, konsep RG itu dia mendefinisikan bahasa reguler dengan aturan produksi. Ini contohnya. Terus kalau FSA itu mengenali bahasa reguler secara mekanis. Contohnya mesin dengan state dan transisi. Kalau parse tree atau pohon penurunan itu dia menunjukkan proses pembentukan string dari grammar. Dia contohnya visualisasi derivasi. Nah, ini intinya RG sama FSA itu dua representasi berbeda dari regular language. Parse itu alat visual untuk melihat struktur sintaks dan string menurut grammar. Langsung aja kita
buat soalnya saya ambil soal yang ini. Sebuah FSA memiliki 3 set Q0, Q1, Q2, alfabet 01, dan transisi Q0, 0, dia menghasilkan Q1, dan seterusnya. Jika set akhir adalah Q2, maka sering diterima dari FSA tersebut adalah jawabannya yang D, berakhir dengan 01. Nah, jadi diketahui di soal setnya tuh tadi Q0, Q1, Q2, terus alfabet 01, transisinya ini set awalnya Q0, default, terus set akhirnya Q2 yang ditanyakan. Nah, kita lihat dulu pola perpindahannya. Ini masukin sesuai yang ininya. Terus kalau nggak ada transisi lain, artinya kalau di Q0 dan input 1 dia nggak ada transisi. Jadi otomatis berhenti atau tidak valid. Di Q0 dan input 0 juga dia nggak ada transisi. Terus di Q2 input 1 dia nggak ada transisi juga. Tuh, jadi Q0, 0 menuju Q1. Jadi string harus mulai dari 0. Yang ini berarti setelah 0 harus ada 1 agar sampai ke Q2. Jadi yang sering diterima adalah 0, 1. Nah, dari Q2 tuh dia bisa lanjut nggak? Hanya bisa ke Q2 dengan input 1. Dia dari Q1. Jadi semua sering terima tuh berakhir dengan 01 di Q2. Nah, kita lihat opsi lain kan. Dia berakhir dengan 10. Kalau 10 nggak mungkin karena dari Q1 input 1 dia nggak bisa terima input 0 karena nggak ada transisi kan, udah dijelasin di atas ini. Terus itu berisi jumlah 1 lebih banyak dari 0, nggak ada kaitan jumlah. Terus itu mengandung substring 01. Ini betul sebenarnya. Setiap string diterima punya 01, tapi nggak semua string yang mengandung 01 terima. Kayak 001, dia mengandung 01 tapi di Q1 bukan di Q2. Jadi FSN itu menerima semua string binar yang berakhir dengan 01 karena transisi dari Q0 menuju Q1 dia butuh 0, Q1 menuju Q2 dia butuh 1. Setiap kita ke Q2 urutan terakhir pasti 01. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.